808s held down like a paperweight. She just wanna come around, but I made her wait. Want my money, need it now, on a paper chase. Make the bass blow out with the 808s, out with the 808s, down like a paperweight. She just wanna come around, but I made her wait. Want my money, need it now, on a paper chase. Make the bass blow out with the 808s, out with the 808s, wait, wait. Universitas Sriwijaya adalah tempat bertemunya mahasiswa-mahasiswi dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari budaya, bahasa, dan juga karakter yang dimiliki. Perbedaan ini menciptakan warna tersendiri dalam kehidupan dunia kampus. Namun, tidak jarang perbedaan budaya memunculkan tantangan dalam berkomunikasi, penyesuaian diri, dan juga interaksi sosial. Dalam video kali ini, kita akan membahas fenomena antropologi dari sudut pandang ilmu sosial. Halo semuanya, saya Ahmad Martin. Saya di sini akan mewawancarai narasumber yang merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang berasal dari Malaysia. Baik, dengan saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Andi, saya asal dari Sabah, Malaysia. Oke, baik Andi. Selama kuliah, ada tidak perbedaan budaya yang Andi rasakan dibandingkan lingkungan tempat tinggal Andi dulu? Waktu pertama masuk kampus, tentunya ada perbedaan dari segi bahasa, gaya belajar, sama yang paling berkesan tuh dari gaya bahasa, karena bahasa Malaysia dengan bahasa sini tuh berbeda. Jadi adanya kesusahan dalam perbedaan bahasa gitu? Saya awal pertama masuk kuliah tuh agak susah untuk memahami bahasa sini. Jadi itu saya butuh sebulan untuk melatih diri saya dengan menggunakan bahasa sini. Oke Andi. Andi sendiri ada ngerasa tidak tantangan khusus gitu waktu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ini? Tentunya ada dari segi cuaca. Kalau dari segi cuaca dibanding yang di Malaysia tuh, di sini lebih panas. Jadi waktu pertama sampai di sini, cuacanya tuh agak panas. Terus seminggu pertama di sini tuh membuat saya demam seminggu ndak berhenti. Jadi selama seminggu tuh sampai di sini saya ndak pernah keluar kamar karena belum terbiasa dengan cuaca di sini. Lama kelamaan udah beradaptasi, sudah mulai agak sesuai dengan lingkungan sini. Jadi adanya culture shock buat cuaca di sini dibandingkan dengan Malaysia. Ya, benar. Oke, terus biasanya apa yang Andi lakuin buat ngatasin tantangan-tantangan itu tadi? Salah satunya tadi yaitu beradaptasi. Perlu juga punya teman orang sini supaya itu ketika dia bicara ataupun menggunakan bahasa sini tuh dia bisa mengajarkan kita, dan kita tuh bisa cepat paham dengan bahasa sini. Jadi kita tuh ketika masuk di lingkungan kampus lagi, ketika pembahasan materi dari teman-teman, kita tuh sudah mengerti bahasanya, walaupun sedikit menggunakan bahasa Indonesia, tapi terkadang mereka juga menggunakan bahasa sehari-hari mereka. Oke, terima kasih saudara Andi karena sudah bersedia diwawancarai. Semoga saudara bisa beradaptasi dengan baik di sini. Nah, kan tadi rekan saya sudah mewawancarai salah satu narasumber yang berasal dari Sabah, Malaysia. Di sini saya juga mempunyai salah satu narasumber yang berasal dari luar provinsi. Dengan siapa, Kak? Kenalkan, nama aku Amelia Eka Febrianti, biasanya dipanggil Amel, dan aku sendiri berasal dari Jambi. Aku ada beberapa pertanyaan nih buat Amel. Yang pertama, apa sih perbedaan budaya yang Amel rasakan selama di lingkungan kuliah dibandingkan dengan lingkungan tempat tinggal Amel sebelumnya? Perbedaan sendiri itu bisa dirasakan dengan gaya komunikasi, terus bahasanya juga ya. Kalau di Jambi itu masih cenderung santai, lembut, sedangkan di Palembang itu cepat, tegas, terlalu belak-belakan. Misalnya kayak aku tuh sebenarnya kan normal ya dalam bahasa Indonesia juga. Tapi kalau di Jambi tuh aku tuh kasar gitu, kayak ngebentak. Terus jadinya apa? Kami tuh lembut. Beda banget ya, Kak. Nah, yang kedua itu apa tantangan yang Kakak rasakan selama beradaptasi? Tantangannya sendiri itu
dengan gaya komunikasi itu kan agak sulit sih awal-awalnya ya, karena bahasanya juga tuh aku tuh pertama itu belum ngerti sih. Pas awal-awal pindah sini ada yang mau minjem staples, itu bahasanya itu punya necis enggak, aku nggak tahu necis itu apa, soalnya kalau di Jambi itu kayak stapler gitu. Terus juga cuacanya yang lumayan panas sih, bisa dibilang lebih panas di sini, dia berdebu banget. Nah, yang terakhir, apa sih yang kakak lakuin untuk mengatasi masalah itu? Yang aku lakuin untuk mengatasinya itu beradaptasi dengan teman-teman kampus aku, teman-teman kelas aku, terutama dari orang-orang Palembang sendiri. Jadi aku bisa menyesuaikan dengan gaya komunikasi mereka, bahasanya juga udah aku pahami sedikit, udah lumayan ngerti lah, kayak oh ternyata gini. Sekarang kakak udah bisa nih bahasa Palembang kan? Bisa, tapi nggak terlalu. Baik, terima kasih kepada Amel yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara perbedaan budaya antar mahasiswa. Nah, dari hasil wawancara ini kami dapat menyimpulkan bahwa adaptasi budaya memerlukan waktu, komunikasi terbuka, serta rasa saling menghormati. Langkah yang dapat diterapkan untuk mempercepat adanya adaptasi budaya di antara mahasiswa yaitu yang pertama itu membuka dialog budaya, yang kedua mendiskusikan atau mengikuti organisasi dan kegiatan kampus, yang ketiga menghindari prasangka dan stereotip, dan yang terakhir adalah mengembangkan rasa empati dan rasa toleransi. Ilmu sosial dapat membantu kita bisa memahami bagaimana manusia dapat beradaptasi dalam lingkup kelompoknya, dan lalu bagaimana budaya dapat bisa terbentuk, lalu bagaimana individu bisa menyesuaikan diri dan bisa beradaptasi dengan perbedaan lingkungan yang ada. Dalam fenomena perbedaan budaya, mahasiswa dan mahasiswa Universitas Sriwijaya dapat kita pahami bagaimana dampak, bukti, dan juga penyebab dari perbedaan budaya tersebut dari sudut pandang ilmu sosial lainnya. Dalam antropologi, budaya mahasiswa Universitas Sriwijaya terlihat dari bahasa daerah, makanan khas, ekspresi, dan kebiasaan komunikasi. Identitas budaya ini tetap melekat meski berada di lingkungan yang baru. Dari sisi sosiologi, mahasiswa biasanya membentuk kelompok sosial berdasarkan kesamaan daerah atau minat tertentu. Proses adaptasi, interaksi, dan integrasi menciptakan dinamika sosial yang menarik. Secara psikologis, mahasiswa mengalami kultur shock, di mana itu memahami perbedaan budaya mereka asli dengan budaya mereka sekarang, yang lalu akan melatih mental mereka, dan kemudian mereka akan mencari kebudayaan sosial yang cocok dengan karakter diri mereka. Lingkungan mahasiswa, baik pedesaan maupun perkotaan, turut membentuk cara berpikir, kebiasaan, serta cara berinteraksi. Perbedaan kondisi ekonomi menciptakan variasi gaya hidup, pilihan konsumsi, dan prioritas kebutuhan sehari-hari mahasiswa. Video dokumenter atau pembelajaran. Media ini menampilkan visual nyata seperti kehidupan mahasiswa, wawancara, dan fenomena sosial. Video membantu siswa melihat contoh nyata keberagaman budaya, mengamati bahasa, perilaku, dan interaksi sosial. Kemudian menghubungkan teori IPS dengan realitas kehidupan mahasiswa. Nah, melalui video dapat membuat pembelajaran lebih hidup dan memicu rasa ingin tahu. Yang kedua ada Peta Budaya Indonesia. Peta Budaya Indonesia bertujuan untuk menunjukkan daerah asal mahasiswa, persebaran bahasa daerah, tradisi, dan suku bangsa. Dengan media peta ini, siswa dapat belajar menganalisis keterkaitan antara geografi dan budaya. Contohnya itu seperti bagaimana letak suatu wilayah dapat mempengaruhi cara hidup dan karakter masyarakat. Yang ketiga yaitu media interaktif, yang dimana contohnya seperti Canva, infografis, dan juga kuis online. Melalui media ini diharapkan siswa bisa
mengolah dan menyederhanakan data dari keberagaman budaya di Indonesia. Lalu siswa bisa berkontribusi dalam poster dan juga grafik. Lalu mereka bisa berpartisipasi dalam mengikuti kuis online dan juga mereka bisa belajar secara aktif melalui media interaktif tersebut. Yang keempat, yaitu diskusi kelompok. Media ini dapat diterapkan dengan yang pertama, yaitu memainkan peran antar mahasiswa dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang kedua, mensimulasikan adaptasi budaya. Yang ketiga, mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan masalah konflik sosial yang ada sehingga dapat memperkuat rasa empati, keterampilan komunikasi, dan rasa toleransi. Sehingga pengalaman teori dapat menjadi pengalaman belajar yang emosional dan sosial. Berbeda itu biasa, Memahami itu luar biasa.